di sesi yang ini saya akan mencoba menggali kira-kira apa yang bisa dievaluasi dari dinas terkait sebagai dinas yang mengawasi pencegahan dari dan akuntabilitas kinerja di Kota Yogyakarta, yaitu bagaimana yang namanya inspektorat ini melakukan kinerjanya sehingga pemerintah Kota Yogyakarta dengan nilai kinerja yang cukup baik ini bisa dipertahankan dan kedepannya akan lebih baik lagi. Baru inspektorat dalam melakukan ketugasannya, tentu saja ini kan perlu dievaluasi. Ya, kita tahu bahwa pejabat di dinas di kabupaten kota ini ada dua dinas yang harus kepala dinasnya sebelum menjabat ini harus mendapatkan rekomendasi. Yang pertama adalah dinas inspektorat OPD inspektorat, yang kedua adalah Dinut Capil. Yang ini semua mitranya Komisi A. Nah, saya akan menyoroti bagaimana teman-teman Komisi A menyoroti, mengevaluasi dalam hal ini kinerja dari OPD inspektorat ini. Bisa disampaikan apa yang sudah dilakukan, karena pejabat ini kan baru juga. Terima kasih Pak Dana. Jadi memang inspektorat ini kan sebagai salah satu mitra kami di Komisi A, dan tentu itu juga menjadi sorotan kami bahwa sebisa mungkin memang kinerja para PNS, ASN di lingkungan Pemkot ini sesuai dengan nilai yang diberikan, Pak. Ya. Jadi enggak cuma nilai asal-asalan. Ya, maksud saya memang ya kalau memang di situ terjadi mungkin kesalahan atau hal-hal yang tidak menyalahi aturan, janganlah ini ditutup-tutupi, karena kita tahu mereka itu juga bagian dari itu. Ya. Dan di lingkungan Pemkot sendiri saya harap juga adalah nanti, karena kemarin sempat kita menyampaikan ke teman-teman inspektorat itu kita terkendala, Pak. Inspektorat itu terkendala dengan jumlah personil, katanya memang terkendala di jumlah personil, tidak bisa untuk SDM-nya kurang. SDM-nya masih kurang. Nah, itu menjadi satu alasan dari teman-teman inspektorat bahwa ya tidak bisa lama sampai mendetil untuk pengawasan dan sebagainya. Nah, padahal itu menjadi hal yang penting. Tugas inspektorat itu kan salah satunya itu, Pak. Ya. Jadi harapan saya memang nanti inspektorat bisa bekerja maksimal tanpa harus ya bolehlah kalau itu sesuai dengan penilaiannya ya dinilai yang baik. Tapi kalau ada kebocoran pernah kita melaporkan, Pak, ke inspektorat ada kebocoran di salah satu OPD, dan itu juga sampai hari ini Pak Kli kita belum dapatkan laporan. Ya, kita memang itu menjadi dilema ya. Salah satu memang tugas pokok fungsinya DPRD itu pengawasan. Gimana pengawasan ini kan mestinya ini, tapi kadang-kadang dengan inspektorat kita kalah, ya kan? Karena mereka yang tahu persis di mana pelanggaran itu terjadi. Ya, saya kira nanti dengan adanya hal yang bisa kita diskusikan, saya kira nanti menjadi poin penting, catatan penting. Nah, perlu kita sampaikan menambah data baru, Pak. Jadi Pak, begini, di dalam rapat itu kita selalu menyampaikan kepada inspektorat, yaitu jangan sampai tumpul ke atas atau tumpul tajam ke bawah. Nah, karena apa? Yang saya lihat eselonnya itu sama. Jadi kadang-kadang mungkin rakyat pena itu jangan sampai seperti itu. Sehingga sekarang sama-sama kepala dinas eselonnya 2B. Nah, ini kalau mau ke atas dia mau ke sekda eselon 2A. Ya, ini kadang-kadang pemeriksaannya ini juga ya mudah-mudahan aja beliau yang memegang di inspektor itu dengan hati, jadi jangan karena memang harus disupply itu ya. Harapan kita itu kalau bisa ya mestinya
eselon yang ada inspektorat ini khusus, kalau tidak sama itu. Ini saja yang tertarik. Kita ini kan juga punya perda terkait penegakan Ya, disiplin PNS itu, pengadilan PNS. ya, PNS. PNS itu. Iya. Nah itu gimana itu prakteknya, apakah sudah dilaksanakan atau? Ya, PPNS sudah dilaksanakan Pak Danang. Artinya setiap mungkin penegakan perundang-undangan oleh yang dilederi oleh Satpol PP ini, karena PPNS di bawah kantor pusat disatu dengan dari Satpol PP, sehingga selalu penegakan perundang-undangan itu selalu diikuti oleh PPNS yang ada. Nah kalau ada ASN yang melanggar itu perannya gimana akhirnya? Ya, itu ya ditangani oleh PPNS. Kalau yang ASN biasa ya itu mesti oleh PPNS. Tapi itu melibatkan inspektorat kan? Oh iya, melibatkan Ya. kerjasamanya dengan Tadi ya jangan sampai kalau isu ini tumbul ke bawah. ya Tumbul ke Tumbul ke atas, atas, ke ke bawah. bawah. Ya, ini. Kasihan nanti anak teman-teman. Nah, kadang-kadang ya di tempat negara kita itu ya masih kekurangannya di situ. Ya. Penegakan hukum itu belum sepenuhnya dijalankan sebaik-baiknya. Tentunya ya ini proses nanti berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Tentunya umpamanya tertangkapnya wali kota ini kalau jauh-jauh hari Bisa inspektorat ini dikendalikan, ya. bisa dikendalikan juga. Tapi Nah ini menarik, Mas Daru. Peristiwa bulan Mei Juni yang lalu sampai dengan Pak Wali Kota bisa masih OTT, menurut saya ini juga hal yang perlu kira-kira lu ada beberapa kasus lah yang sudah tidak mungkin menjadi rahasia umum tapi sudah terbuka. Ini peran Satpol PP ini menurut jenengan evaluasinya gimana? Ya, jadi gini Pak Danang, selama ini kita menekan Pak kepada Satpol PP karena dari awal Anda itu adalah dalam kaitannya penegakan perda. Tetapi Pak, ini pertama saya menyampaikan perda di kota Yogyakarta ini kadang tumpang tindih. Jadi yang digunakan perda yang mana ini juga ada di turunannya perda lain Pak. Jadi itu mungkin yang membuat teman-teman Satpol PP ini agak kalau dikasih jawaban sama si pengusaha ini juga oh iya ditambah lagi Pak, ini ada OSS. Nah OSS ini kadang menjadi senjata Pak bagi teman-teman pengusaha yang izinnya sebenarnya belum lengkap Pak. Karena perizinan berbasis OSS ini kan juga harus izin ke pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang harus melengkapi persyaratan. Tetapi itu kalau dia sudah menunjukkan ini izin OSS, kadang Satpol PP Nah, saya ingin Satpol PP ini juga punya SDM yang memadai Pak. Jadi minimal kalau mau menegakkan sebuah aturan, dia harus membaca aturannya dulu Pak, sampai detil. Jadi ini melanggar. Nanti kalau ini memang sesuai perda dikatakan melanggar, tidak ada lagi Pak bantahan dari si pelanggar ini. Kadang pelanggarnya membantah ini, kadang seperti itu. Nah, yang kedua, saya menyoroti juga, saya ini OPD-nya mana, mungkin nanti Pak Dana juga bisa menambahi. Jadi terkait dengan Forkopimda Pak, pengamanan. Selama ini kan di Satpol PP pengamanan itu melekat di Satpol PP, penganggaran di Satpol PP. Tetapi kadang kita butuh BKO Pak, BKO dari kepolisian, dari TNI. Nah kadang ini kita tersudutnya di situ, anggaran di Satpol PP ini hanya untuk anggaran operasional Satpol PP. Iya, padahal di situ kita melibatkan kepolisian dan ada TNI. Nah ini mohon menjadi masukan dari kami di Komisi A supaya nanti juga Pak Danang bisa menyampaikan bahwa anggaran untuk teman-teman di luar Satpol PP itu juga harus kita maksudnya kita
alokasikan Pak untuk Jogja damai-damai saja ya. Alhamdulillah Pak, Jogja ini dari teman-teman kepolisian, TNI juga enak diajak bekerja sama dengan Satpol PP. Tapi itu aja Pak tadi beberapa poin. Lalu yang di terkait dengan penegakan perda, tetap Pak kita dorong Pak. Memang anggaran untuk menegakkan perda, kalau itu hanya sebatas segel atau apa, itu no problem Pak. Tapi kalau sampai misalkan ini baliho melanggar, untuk nebang baliho itu anggarannya juga besar. Untuk bangunan yang melanggar IMB, PBG dan sebagainya, kalau mau dirobohkan juga ini anggarannya di mana? Kadang itu yang menjadi baik. Jadi itulah problematika ya. Karena perda itu kalau ada pelanggaran cuma tipiring ya. Tipiring. Nah, itu yang saya kira menjadi evaluasi kita bersama ke depannya. Ya, pemirsa sekalian, di sesi kedua ini sudah kita ini karena ada beberapa trouble, ada beberapa indikasi bahwa perda itu adalah tata urutan perundangan yang paling bawah. Kalau melanggar konteksnya hukumannya hanya tindak pidana ringan. Nah, dan ini yang perlu juga kita evaluasi. Mungkin nanti ada beberapa tindakan khusus atau mungkin hal-hal yang melanggar, misalkan kayak tadi bagaimana dengan pelanggaran izin bangunan gedung. Kalau di Tipiring kan ya sudah terlanjur dibangun, pasti kita juga kalah di lapangan. Tapi ini adalah tantangan, ya kan, ke depan nanti akan seperti apa. Dan ini nanti ya, kita bahas di sesi berikutnya dalam podcast atau pertemuan kita kali ini. Kita kembali sesaat lagi.